Salam jumpa, salam sehat. Saya Dr. Randa Mince Yuliana Koyong dalam pembelajaran saat ini akan menyajikan materi peranan pers dalam masyarakat Indonesia dan kompetensi mengevaluasi peranan pers masyarakat di Indonesia. Tujuan pembelajaran: 1. Menganalisa peranan pers dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Bertanggung jawab dalam menyingkapi peranan pers. 3. Mengevaluasi peranan pers di Indonesia. Dan yang keempat, menyajikan hasil evaluasi tentang peranan pers. Kita masuk pada pengertian pers. Pers sering diartikan surat kabar atau newspaper atau majalah. Secara etimologi dalam bahasa Belanda pers, kemudian dalam bahasa Inggrisnya press, dan dalam bahasa Prancisnya presser, kemudian di dalam bahasa Latinnya primer, yang kesemuanya memberikan arti tekan atau cetak. Pengertian pers dibagi dalam dua arti, yaitu dalam arti yang sempit dan dalam arti yang luas. Pengertian pers dalam arti sempit adalah pers merupakan kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Pengertian pers dalam arti luas adalah pers merupakan kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengatakan pers adalah sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Kita masuk pada fungsi pers. Fungsi pers di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pada pasal yang ketiga ada 5 fungsi. Pertama, sebagai media informasi, di mana pers memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian, fungsi pers yang kedua sebagai media pendidikan, di mana pers memberi pengetahuan untuk menambah wawasan masyarakat. Selanjutnya, fungsi pers yang ketiga sebagai media hiburan, di mana pers memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita yang berat dan artikel-artikel yang berbobot. Selanjutnya, fungsi pers yang keempat adalah kontrol sosial yang meliputi 1. Sosial partisipan atau keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan. Kemudian, social responsibility yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Selanjutnya, social support yaitu bagaimana dukungan rakyat terhadap pemerintah. Dan yang keempat, sebagai social control untuk mengontrol tindakan-tindakan pemerintah. Dan fungsi pers yang kelima yang terakhir adalah sebagai lembaga ekonomi, di mana dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang produktif. Nah, selanjutnya sini kita lihat apa yang menjadi peranan pers. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pada pasal yang ke-6, peranan pers adalah 1. Memenuhi keinginan masyarakat untuk mengetahui. 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Kemudian peranan pers yang ketiga adalah mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Kemudian peranan pers yang keempat adalah dapat melakukan pengawasan kritik, koreksi, saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kemudian peranan pers yang kelima adalah dapat memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya, kita lihat apa yang menjadi hak dan kewajiban pers di dalam pasal 4 dan 5. Khususnya pasal 4
Hak pers adalah satu, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembrendolan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Kemudian hak yang keempat, dapat mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan, dan juga mempunyai hak tolak. Selanjutnya, apa yang menjadi kewajiban pers? Pers mempunyai kewajiban adalah memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan serta asas praduga tak bersalah. Dan kewajiban yang kedua adalah pers wajib melayani hak jawab. Juga yang ketiga adalah pers wajib melayani hak tolak. Kemudian kita lihat apa menjadi dampak penyalahgunaan kebebasan pers dalam masyarakat. Ketika penyajian informasi yang tidak akurat, tidak objektif, bias atau sensasional, tendensius, menghina, memfitnah, menyebarkan kebohongan, menyebarkan permusuhan maupun mengeksploitasi kekerasan, bahkan dengan istilah sekarang hoax, dan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, maka dengan sendirinya akan berdampak pada masyarakat, pemerintah, dan pers. Sekarang kita lihat dampak pada masyarakat. Dampak pada masyarakat, jika penyajian informasi tidak akurat, maka akan memunculkan sikap saling curiga antar kelompok hingga terjadi konflik antar kelompok. Kemudian kepada pemerintah, jika tidak diberitakan secara akurat berbagai kebijakan dan aktivitas pemerintah, akan muncul kerugian penolakan masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, kepada pers, menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap pers itu sendiri dan muncul pendapat negatif terhadap pers itu juga sendiri. Melalui penjelasan materi ini sebagai ajakan, marilah jadilah warga negara yang baik, bertanggung jawab, berdedikasi, inspiratif, berkreasi, dan demokrasi. Dalam hal apa? Dalam hal memberi dan menerima informasi. Sampai jumpa, salam sehat, terima kasih.